sakit. Oh, hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till on. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrin dengan NIM 2306060022, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status mahasiswa Universitas Negeri Makassar, hobi jalan-jalan, moto hidup, teruslah berusaha dari setiap kegagalan, cita-cita ingin menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Hajar Suryaningsi, NIM 230606500023, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status saya mahasiswa, hobi saya jalan-jalan, moto saya jangan menyerah sebelum mencoba, cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Perkenalkan, nama saya Andi Riza Iskandar dengan NIM 2306502031. Saya dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, status saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, hobi saya membaca, moto saya kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus dimulai untuk menjadi hebat. Cita-cita saya menjadi orang yang sukses. Perkenalkan, nama saya Bebas, NIM 230606502023, Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, status mahasiswa, hobi main game, moto jadilah pribadi yang mandiri dan jangan pernah bergantung kepada orang lain. Cita-cita pengen kerja di kantor. Perkenalkan, nama saya Sofia Tasik dengan NIM 2306500011 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Status saya sebagai mahasiswi, hobi saya nyanyi, moto saya hilangkanlah rasa dendam sebelum matahari terbenam. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi tentang Tapping Master. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu Tapping Master? Yang kedua, mengapa kita harus belajar Tapping Master? Nah, yang terakhir, apa saja tips Tapping Master? Nah, yang pertama, apa itu Tapping Master? Jadi, Tapping Master adalah teknik mengetik cepat dan akurat dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat pada keyboard. Tujuan dari modul Tapping Master ini adalah agar kita mengetahui bagaimana cara mengetik cepat dengan 10 jari. Menggunakan semua jari untuk mengetik dapat meningkatkan kecepatan secara signifikan dibandingkan dengan hanya menggunakan beberapa jari saja. Kemudian yang kedua, mengetik tanpa error. Dengan latihan yang cepat, tepat, pengguna dapat mengurangi kesalahan saat mengetik sehingga hasil tulisan lebih bersih dan profesional. Kemudian yang ketiga, mengetik tanpa melihat keyboard. Fokus pada layar monitor, alih-alih keyboard membantu meningkatkan konsentrasi dan memori otot yang sangat penting dalam mengetik cepat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer. Meningkatkan kemampuan mengetik yang baik memungkinkan pengguna untuk lebih produktif dalam menulis dokumen, mengirim email, atau bahkan dalam programming. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar Tapping Master? Yang pertama, agar kerja dengan komputer lebih cepat dan efektif. Dengan kemampuan mengetik yang baik, Anda dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang kedua, agar otot-otot jari lentur. Latihan rutin dalam mengetik membantu menjaga kelenturan otot jari sehingga mengurangi risiko cedera akibat penggunaan komputer dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, agar keyboard tidak mudah rusak.
Teknik mengetik yang benar seperti menekan tombol dengan lembut dapat memperpanjang umur keyboard Anda dan mengurangi karena berlebih pada tombol. Kemudian yang terakhir, apa saja tips typing master? Yang pertama itu posisikan siku menggantung saat sedang mengetik. Kemudian yang kedua, tekan tombol dengan tenang agar keyboard Anda tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga, posisikan badan tegak dan jangan tegang. Buat senyaman mungkin saat sedang mengetik. Usahakan untuk rileks. Kemudian yang keempat, jarak monitor dan mata minimal 30 cm. Yang kelima, biasakan menggunakan 10 jari untuk mengetik. Yang keenam, biasakan untuk tidak melihat keyboard, jadi fokuskan mata pada layar monitor saja. Kemudian yang ketiga, 7, biasakan jari menekan tombol yang menjadi tugasnya. Yang terakhir, ini yang paling penting, sering-seringlah berlatih mengetik. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dibicarakan baik-baik, karena kunci kerukunan adalah damai. Sekian dari saya Sofia. Terima kasih. Materi selanjutnya itu posisi awal meletakkan jari di keyboard. Penempatan posisi jari yang benar pada keyboard sangat berperan besar terhadap interaksi kita dengan komputer. Berikut ini penempatan posisi jari yang benar pada keyboard. Tangan kiri yang pertama itu jari telunjuk, dia berada di huruf V. Jari tengah ada di huruf D, jari manis ada di huruf S, jari kelingking ada di huruf A. Terus di tangan kanan itu jari telunjuknya ada di huruf J, jari tengah ada di huruf K, jari manis ada di huruf L, jari kelingkingnya ada di titik koma. Terus selanjutnya ada aturan menekan keyboard. Setelah jari diletakkan pada posisi yang benar pada keyboard, langkah berikutnya adalah memahami kesesuaian tombol dan jari yang menekannya. Keyboard secara umum terbagi menjadi 5 baris yang terdiri dari baris 1 berisi tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 kurang sama dengan dan backspace. Terus yang baris kedua berisi tombol tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, buka kurung, tutup kurung, sama enter. Terus baris ketiga berisi tombol caps lock. Terus ada huruf A, S, B, F, G, H, J, K, L, dan titik koma, titik atas sama enter. Terus selanjutnya ada di baris 4, itu ada tombol shift, J, X, C, V, B, N, M, sama koma, titik, garing. Terus baris kelima itu ada tombol spasi. Sedangkan secara horizontal keyboard terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom bagian tengah kanan dan bagian tengah kiri. Jadi antara tengah kanan dan tengah kiri memiliki hak akses tombol yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Berlatih TP Master. 1. Tools yang digunakan. Latihan TP Master ini bisa dilakukan secara online melalui situs yang ada di gambar. Silakan akses situs tersebut. Kemudian, ikutilah mulai dari listen 1 sampai dengan listen 15. Dan terakhir, untuk menguji kemampuan Anda dengan mengerjakan final test. Note: gunakan jari sesuai haknya. Seberapapun sulitnya, tetap upayakan jari menekan tombol yang sesuai tugasnya. Ini adalah tahap senam jari, yaitu membiasakan semua jari mengetik, bukan hanya jari telunjuk saja. Jika mulai terbawa emosi dan lelah, istirahatlah sejenak dan lakukan stretching jari, lemaskan otot-otot jari. Sambil latihan, mulai membiasakan untuk tidak melihat keyboard saat mengetik, tetapi
lihatlah layar monitor untuk memantau teks yang Anda ketik itu benar. Berikut contoh latihan pada Listen 1. Perhatikan pada kotak yang berada di bagian atas. Ketiklah sesuai karakter atau huruf yang ada di area kotak tersebut. Picture this, an 8-year-old kid growing up in Georgia. 2. Latihan lanjutan. Agar lebih mampu menguasai menulis 10 jari, lanjutkan latihan Anda dengan mengerjakan latihan advance dan extra praktik. Advance ada lesson 1, lesson 2, dan lesson 3. Di extra praktik ada praktik 1, praktik 2, praktik 3, praktik 4, dan praktik 5. 3. Tes kecepatan mengetik dengan kata random bahasa Indonesia. Setelah Anda melatih jari-jari Anda melalui situs yang ada, nah sekarang ujilah kemampuan mengetik Anda dengan teks bahasa Indonesia secara online di situs berikut ini. Anda harus mengetikkan tiap kata random tersebut dalam waktu 1 menit. Waktu akan dimulai saat Anda mengetikkan huruf untuk pertama kali. Anda dapat mengulanginya dengan menekan tombol refresh. Setelah Anda mengetikkan kata-kata tersebut dalam waktu 1 menit, Anda akan mendapatkan skor seperti gambar yang ada. Skor dengan satuan WPM atau words per minute, artinya Anda dapat mengetikkan sejumlah kata tersebut dalam waktu 1 menit. Berusahalah untuk mendapatkan skor di atas 80 WPM dan jadilah typing master. Picture this, an 8-year-old kid growing up in Georgia. 4. Tes kecepatan mengetik kalimat bahasa Indonesia tentang programmer. Sebelumnya, Anda telah menguji kemampuan mengetik dengan kata acak berbahasa Indonesia. Nah, sekarang uji kembali kemampuan mengetik Anda dengan kalimat tentang programmer yang harus Anda selesaikan dalam waktu 2 menit. Silakan akses tes tersebut pada link berikut. 5. Tes kecepatan mengetik kalimat bahasa Indonesia tentang programmer. Selanjutnya, uji kembali kemampuan mengetik Anda dengan uraian yang lebih panjang, yang harus Anda selesaikan dalam waktu 4 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mengetikkan huruf pertama kali. Silakan akses tes tersebut pada link berikut. Jangan puas dengan skor yang Anda dapatkan. Terus tingkatkan kemampuan mengetik Anda. Juga penting untuk mengikuti typing competition pada situs berikut, sehingga Anda dapat mengukur kemampuan Anda dibanding orang lain.